Sebenarnya KPK itu tidak memburu bukti-bukti baru atau novum yang berkaitan dengan kasus Hasto Kristianto, tapi memburu mungkin ada kopi-kopinya informasi yang disimpan oleh Ibu Koni yang saat ini berada di Rusia. Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa hari lalu menggeledah rumah Sekjen PDI Perjuangan yaitu Hasto Kristianto. Ada 2 rumah yang digeledah oleh tim penyidik KPK. Yang pertama, rumah Hasto di Bekasi Timur, kemudian yang kedua, rumah Hasto yang ada di Kebagusan. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya apa yang dicari oleh penyidik KPK ini? Nah, kalau kita merunut ke belakang, sebenarnya kan kasus Hasto ini sudah 4 tahun ya berlalu. Artinya apa? Katanya KPK sudah punya bukti-bukti yang cukup. Karena KPK tidak mungkin mempersangkakan seseorang itu tanpa 2 alat bukti yang cukup. Kalau kita menggunakan logika ini, artinya sudah tidak diperlukan lagi itu penggeledahan. Nah, tapi kenapa harus digeledah sampai 2 rumah Hasto, kemudian dengan menggunakan penyidik yang kabarnya sampai puluhan penyidik, dikawal polisi sampai 8 mobil. Tapi yang ditemukan hanya buku catatan dan flashdisk. Ya, kita nggak tahu isi dari flashdisk dan isi dari buku catatan itu. Apakah berkaitan langsung dengan kasus Hasto atau enggak. Tapi yang menarik di sini, saya melihat bahwa meskipun Hasto Kristianto ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, ternyata KPK tidak langsung menangkap Hasto atau memenjarakan Hasto untuk dipersiapkan ke sidang berikutnya. Ada apa gitu? Lalu saya berpikir, apakah ini berkaitan dengan spill informasi dari Prof. Koni beberapa waktu lalu di podcast Akbar Faisal bersama Hasto Kristianto? Ya, karena pada saat itu kan Bu Koni mengatakan bahwa beliau menyimpan bukti-bukti korupsi atau kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Jokowi dan anak-anaknya. Bahkan di podcast Abraham Samad, Bu Koni sempat mengatakan juga bahwa Bu Iriana jangan senang duluan. Apa mungkin ini yang menjadi motif atau modus KPK untuk menggeledah rumah Hasto Kristianto? Ya, karena sebenarnya KPK itu tidak memburu bukti-bukti baru atau novum yang berkaitan dengan kasus Hasto Kristianto, tapi memburu mungkin ada kopi-kopinya informasi yang disimpan oleh Ibu Koni yang saat ini berada di Rusia. Ya, tentunya kalau berada di Rusia itu akan sulit ya. Negara sebesar Amerika pun ketika memburu pembocor informasi Amerika yaitu Snowden tak bisa diburu oleh Amerika. Dan sampai hari ini kabarnya Snowden juga aman-aman aja di Rusia. Apalagi kita yang tidak punya bargain dengan Rusia. Apakah keluarga Jokowi bisa mengelobi Putin ya? Kalau nanti Bu Koni itu istilahnya membocorkan dokumen-dokumen yang dia simpan yang berasal dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, nah, drama babak berikutnya akan menarik. Saat ini publik juga menanti-nanti sebenarnya isinya apa gitu. Yang jelas, kegigihan dari KPK untuk menggeledah rumah Hasto Kristianto itu bukan untuk mencari novum atau bukti baru. Karena kalau KPK sudah memberikan status tersangka pada seorang, artinya apa? KPK itu sudah punya bukti yang cukup. Ya. Nah, persoalannya kenapa KPK tidak buru-buru menangkap Hasto? Bahkan masih kayaknya diulur-ulur ya, kayak mengulur layangan gitu. Menurut pendapat saya, itu pasti ada motifnya, ada istilahnya agenda tersembunyinya. Bisa jadi ini KPK, entah siapa yang berikan pesanan, itu akan melakukan negosiasi agar
informasi-informasi yang dipegang oleh Hasto Kristianto itu bisa dibarter dengan status Hasto. Itu adalah skenario yang mungkin terjadi. Publik juga sudah tahu bahwa komisioner KPK yang terpilih hari ini adalah pesanan orang-orang dari mantan Presiden RI yang ke-7 yaitu Jokowi. Dan ini sempat disebutkan juga ya masalah legalitas status legal dari komisioner KPK ini yang mestinya harusnya pansel ini dibentuk oleh pemerintahan Prabowo, tapi di akhir masa jabatannya Jokowi memaksakan untuk pansel agar dia bisa memilih orang-orangnya yang artinya punya tujuan politik, yaitu mengamankan dirinya dan anaknya yang saat ini menjadi wakil presiden. Ini analisa saya ya. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan gerak KPK ini sekarang seakan-akan ada yang meremut gitu. Tergantung isu apa yang sedang terjadi atau yang sedang tren, dia akan memainkan itu. Nah, kalau dengan cara seperti itu tujuan KPK sudah melenceng karena pemberantasan korupsi itu kan sudah diamanatkan dalam undang-undang dan aturan yang berlaku ya. Jadi sebenarnya KPK mestinya tidak memandang bulu siapapun itu yang istilahnya diduga melakukan kejahatan itu bisa diproses oleh KPK. Kan faktanya enggak gitu kan. Ini yang berikan mengoyak rasa keadilan para penggiat korupsi dan masyarakat luas. Apalagi kan korupsi adalah musuh kita bersama. Negara ini nggak akan makmur kalau korupsinya masih seperti hari ini. Gila-gilaan, semua bisa merampok, membegal aset-aset negara, sumber daya alam kita tanpa diproses hukum. Seperti kasus Timah, kemudian kasus yang di Kalimantan itu tambang ilegal yang kerugiannya mencapai ribuan triliun. Belum lagi ekspor ilegal oleh salah satu keluarga presiden dan lain-lain. Itu yang muncul ya di permukaan, tapi di bawah itu pasti lebih banyak lagi kasusnya dan itu tidak terendus atau memang sengaja tidak diendus atau dibiarkan begitu saja karena tentunya para pembegal, perampok itu memberikan keuntungan kepada para penegak hukum kita. Kembali kepada soal perburuan KPK untuk mencari barang bukti tadi. Nah, menurut saya sebenarnya KPK itu tidak mencari bukti tambahan karena sudah cukup. Yang dicari KPK saat ini adalah informasi-informasi yang terdokumentasi yang dibawa oleh Ibu Kony. Ya, dengan menggeledah 2 rumah Hasto, KPK berharap akan mendapatkan kopi dari video ataupun dokumen yang dibawa oleh Bu Kony di Rusia. Nah, kita juga nggak tahu isi dokumen atau videonya seperti apa, tapi yang jelas pastinya ini adalah sebuah informasi penting yang menyangkut mantan orang nomor 1 di Indonesia.